Bu waktunya. Iya, Pak. Ya, saya Gede Putra Bu dari SMA 11 Konawe Selatan, hendak konsultasi ke Ibu terkait beberapa masalah yang saya hadapi sebagai perwalian di sekolah Bu. Mohon di sini nih akan banyak mengganggu waktunya Ibu ini Bu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Silakan. Seperti ini Bu, saya kebetulan baru ditunjuk kembali menjadi wali kelas di sekolah setelah sekian lama tidak menjadi wali kelas. Saya mendapati masalah di sekolah itu, di perwalian saya itu ternyata ada sekat-sekat, ada semacam circle, ada kelompok-kelompok yang dibuat oleh siswa yang itu saling beririsan ya Bu, saling bersinggungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kira-kira bagaimana ya Bu saya bisa mengatasi atau saya bisa membuat kelas saya itu menjadi lebih nyaman lah ketika saya melaksanakan pembelajaran atau guru yang lain melaksanakan pembelajaran. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya ingin mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga hal ini bisa terjadi. Saya melihatnya anak-anak itu terlalu nyaman di kelompoknya sebelumnya. Ini kan di kelas 11 ini, saya kualitas kelas 11. Di kelas 10 ini mereka dari kelas asalnya itu mereka sudah nyaman dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya ada yang dari kelas 10 3, kelas 6. Ketika masuk ke kelas 2, ke kelas 11, ke kelas saya di kelas 10 Merdeka 4. Nah ini circle ini, kelompok-kelompok ini kemudian kurang bisa disatukan. Jadi kenyamanan dari kelas yang lama itu yang belum bisa membuat mereka menjadi berkolaborasi dengan baik di kelas saya ini. Dan ya izin Bu, ini mereka ini ingin sekali mereka berpindah kelas. Jadi mereka sudah melakukan ke saya ini supaya mereka dipindahkan bukan lagi di kelas 11 Merdeka 4. Tapi karena saya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kelas, saya sih minta mereka bertahan, tapi ternyata mereka berkomunikasinya ke pihak lokasi kurikulum dan operator, jadinya mereka sempat mengubah kembali. Harapan saya sih mereka bertahan, tapi kira-kira bagaimana ya kondisinya ini yang memungkinkan saya bisa maksimalkan. Iya, harapan Bapak tadi ingin mereka tetap bertahan di kelas Bapak. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa susah untuk membuat mereka tetap bertahan di kelas Bapak? Iya, yang kendalanya itu karena mereka ini masing-masing dalam kelompok itu saling berpengaruh. Mereka memiliki pengaruh yang kuat. Jadi misalnya kelompok A ini itu seolah-olah sudah menutup peluang untuk kelompok B bisa diterima dengan baik gitu. Itu yang saya lihat agak sedikit butuh waktu adaptasi untuk saya bisa menyatukan mereka. Oh begitu, Pak. Ya. Begini Pak, langkah-langkah apa saja yang sebelumnya Bapak sudah lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Kemarin saya sempat masuk Bu, ketika pembagian kelas itu saya masuk karena hari pertama itu saya masih kondisi ada loka karya, hari kedua berarti di hari Senin saya masuk, sempat memberikan penguatan kepada mereka. Tapi masih ada beberapa siswa yang angkat tangan untuk bermohon bisa dipindahkan ke kelas lain. Akhirnya saya menyampaikan ke siswa itu, jangan sampai saya memaksakan ketidaknyamanan mereka bertahan. Saya menyampaikan mereka silakan berkomunikasi pada yang berkepentingan yang bisa mengembalikan mereka ke keinginannya mereka. Tapi tetap saya menyampaikan silakan bertahan saja, nanti kita akan coba maksimalkan dan kita lihat apa yang kita bisa lakukan di kelas ini. Tapi saya masih belum membuat keputusan terakhir karena tadi masih belum maksimal juga saya lihat. Mungkin besok Bu baru ada keputusan dari pihak kantor lah terkait pengkondisian pembagian kelas ini. Kira-kira Ibu kalau seandainya ini memang kelas ini tidak bisa kembali seperti awal, artinya pengelompokan itu masih benar-benar terasa di kelas. Kira-kira trik seperti apa ya Bu yang memungkinkan saya bisa lakukan untuk membuat kelas itu menjadi lebih nyaman lah? Oke, kalau menurut saya Pak begini, ada baiknya
tetap melakukan pendekatan kepada siswa-siswi Bapak. Siapa tahu dengan melakukan pendekatan ini, mereka mau menerima saran-saran dari Bapak, sehingga mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara teman sekelas mereka, sehingga rasa bosan atau ingin keluar dari kelas Bapak itu bisa terhindarkan. Saya kira begitu, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, saya ingin mengetahui kegiatan yang Bapak lakukan untuk mencegah siswa-siswi Bapak keluar dari kelas Bapak itu sudah maksimal atau belum, Pak? Nah, itu dia, Bu. Selama 2 hari terakhir ini saya sempat menculik mereka, Bu. Sebenarnya bukan saya panggil, tapi saya panggil secara diam-diam. Saya kondisikan supaya tidak ada teman yang lain yang tahu kalau saya panggil mereka. Itu saya panggil di BK. Saya pinjam ruangan BK di situ. Di ruangan yang kecil di BK saya panggil, saya telusuri dan saya dapat pengumuman. Saya berkesimpulannya di sana ketika saya panggil, saya tanyakan, saya macam-macam cerita semua mereka satu dan 6 orang yang saya panggil. Ternyata benar. Mereka itu ada pengelompokan dan yang membuat itu hal kemarin menjadi semakin merugi karena di circle yang satu itu ternyata membahas salah satu teman di circle yang sebelahnya dan ternyata dan pembahasan di circle yang satu itu ternyata bocor di circle yang sebelah, jadi itu yang membuat kondisi kelasnya menjadi semakin tidak nyaman. Jadi itu kemarin yang saya perhatikan. Menurut Bapak, adakah cara lain untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi selain yang telah Bapak lakukan? Kira-kira adakah cara yang lebih efektif yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Kira-kira adakah cara yang lain yang belum Bapak lakukan? Saya ini ada trik sebenarnya saya siapkan, tapi ini agak sedikit berat. Kalau seandainya saya sedikit adakan penekanan bahwa itu memang tidak diajarkan sampai ke kelas, kurikulum, bagian kelas berdasarkan peminatan, berdasarkan kelas belajar pilihan dan sebagainya, mereka akan bertahap. Pihak dari kantor, bahkan kurikulum, operator juga tidak menginginkan itu memungkinkan. Tapi saya butuh waktu karena otomatis saya tidak berani, dia mengatakan di kelas, saya tidak berani berjanji akan memberikan yang terbaik sebagai wali kelas yang baru ke sana. Saya katakan kalau saya berjanji itu berarti saya anggota dewan, saya bupati yang ketika terpilih tidak dilaksanakan lagi janjinya. Saya hanya mengatakan bahwa bertahan saja, nanti kita lakukan yang terbaik. Itu yang begitu. Jadi saya belum berkoordinasi supaya minimal wakasi guru mengatakan jangan bertindak dan seperti itu adanya. Kalau itu terjadi mungkin mereka tidak akan mau lagi. Ya, kalau menurut saya Pak begini, tidak ada salahnya Bapak mencoba langkah tersebut. Semoga langkah ini bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah yang Bapak hadapi saat ini. Kira-kira dengan langkah yang Bapak sebutkan tadi, apakah bisa merubah pola pikir siswa-siswi Bapak sehingga mereka tidak jadi pindah kelas begitu, Pak? Mereka masih semangat untuk melakukan pindah kelas ini karena ternyata salah satu juga poinnya pihak kantor lokasi kurikulum ternyata masih mengeluarkan statement bahwa ini kelas masih sifatnya sementara. Ternyata itu statement itu yang dipegang oleh siswa, sehingga ada beberapa walaupun dia tidak berpindah kelas, dia sengaja mencari teman-temannya dari kelas lain untuk diajak bertukar kelas. Itu ternyata yang terjadi. Kalau seandainya ada penekanan khusus yang tadi yang saya sampaikan, alternatifnya itu ada penekanan khusus dari lokasi kurikulum, apakah langsung kepala sekolah yang mengatakan bahwa kelas sudah terkunci, tidak bisa dilaksanakan rolling lagi, moving lagi dan sebagainya, kemungkinan itu mereka akan menerima dengan terpaksa dulu, sambil pelan-pelan memberikan penguatan dan pendampingan bahwa ada perubahan yang kita bisa lakukan di perwakilan ini. Itu trik yang paling memungkinkan. Betul Pak, betul. Sebenarnya Pak, kita ini bisa menyelesaikan masalah Bapak sendiri. Tapi ada baiknya melakukan komunikasi yang baik antara rekan sejawat maupun dengan teman sekolah. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Bapak buat ke depannya?
Ya, dengan siswa, karena ini adalah kondisi saya di perwalian dengan siswa, saya sedang mengatakan di kelas tadi, besok kita akan finalisasi bersama itu, kalaupun memang belum diceritakan ke kepala sekolah kita, setelah itu kita langsung rencanakan buat untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, dan termasuk di dalamnya itu salah satunya saya akan membuat kesepakatan bersama terkait kondisi kelasnya kita. Itu yang saya katakan, komitmennya yang saya akan buat bangun bersama di kelas. Oke. Siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu Bapak melakukan komitmen tersebut? Nah, yang akan saya libatkan tentunya saya melibatkan siswa didik, tapi setelah itu saya akan menyampaikan hal itu kepada Wakasek Kurikulum, Wakasek Siswaan, dan siswa-siswa kita. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa di kelas saya ini ada komitmen, karena tadi perusahaan saya menggunakan lebih di awal, sedangkan masih ada wacana bisa berpindah kelas, yang satu mengganggu kelas yang lain. Jadi katanya masih ada yang menggunakan waktu untuk besok mengambil kelas. Jadi akan dilibatkan otomatis siswa di kelas saya memberikan hasil keyakinan kelas itu kepada waktu turun siswaan Baik, Pak. Saya kira jawaban dari apa Bapak paparkan tadi sudah bisa menjawab, memberikan solusi atas masalah yang Bapak hadapi. Masalah yang Bapak hadapi tadi apa, Pak? Bisa disebutkan kembali? Ya, masalah yang saya hadapi tadi adanya pengelompokan di kelas yang membuat siswa ini menjadi lebih ingin pindah kelas untuk bertahan. Dari solusi masalah yang Bapak hadapi, Bapak sudah jawab sendiri bahwasannya masalah itu bisa diselesaikan dengan melakukan langkah-langkah yang Bapak sudah sebutkan tadi. Ya. Saya yakin Pak Gede bisa melakukan hal itu, bisa mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan coaching ini? Ya, kayaknya saya lebih bersemangat. Kayaknya saya langsung siapkan sesi foto bersama untuk meresmikan kelas saya yang baru. Nanti saya buatkan baliho mereka di belakang gitu. Saya akan buat 11 ini 4, dan saya akan buatkan tempel juga dengan keyakinan kelas, yang dibuatkan baliho seperti walaupun belum lulus, tapi kita buat memang foto keluarga yang besar dalam ukuran 2x2 nanti sebagai backdrop di kelas. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Tetap semangat ya, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Gede. Saya ingin berkonsultasi mengenai masalah yang saya hadapi di sekolah, di mana masalah saya ini menyangkut ada beberapa siswa saya yang sulit menerima materi pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Ibu mengajar di kelas berapa ini? Saya mengajar di kelas 1 SD Negeri 2 Laya, Pak. Kelas 1 ya? Artinya dengan kondisi otomatis siswa negeri ini masih baru pertama kali mengenal termasuk sekolah, walaupun mungkin ada masyarakat dan sebagainya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk upaya-upaya yang Ibu rasa sudah maksimal lakukan untuk kepada ini? Iya, untuk upaya-upaya yang saya lakukan sudah dibuat metode maupun strategi yang saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa-siswi saya di sekolah. Salah satu yang saya lakukan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, di mana ruang kelas itu saya desain semaksimal mungkin untuk menambah motivasi siswa-siswi saya. Salah satunya dengan membuat pohon literasi. Di dinding itu terdapat poster-poster tentang materi-materi seperti penjumlahan, ABCD, kemudian surat-surat pendek. Saya tempel di dinding-dinding sekolah, di dinding-dinding kelas. Kemudian selain suasana kelas yang menyenangkan, saya juga menggunakan berbagai metode
pembelajaran yang membuat motivasi siswa itu meningkat. Tetapi ada 3 orang siswa-siswi saya ini yang sulit untuk menerima pembelajaran. Ya, seperti itu, Pak. Izin Bu, ini kondisinya memang yang bersangkutan ini memang lambat pemahamannya atau memang ada gangguan yang diterima menurut identifikasi Bu ya, menurut Ibu yang mulia, ataukah memang ada gangguan secara psikis ataupun emosional yang terjadi kepada 3 orang ini? Iya, kalau untuk mengidentifikasi secara lanjut belum, Pak, ya. Tetapi kalau sekilas saya pernah melakukan wawancara dengan siswa saya ini yang bermasalah. Untuk siswa, ada 3 orang siswa-siswi saya ini yang tidak bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Satu di antara mereka bernama Alika, itu anaknya perempuan bernama Alika. Dia berasal dari keluarga yang sudah bercerai, orang tuanya sudah bercerai. Kemudian dia tinggal di rumah neneknya. Seperti itu, Pak. Berarti ada faktor yang lain ya, bukan berarti dari internal siswa saja, dari faktor lingkungan siswa ini yang rasanya akan terus memberikan pengaruh kepada motivasi belajar siswa ini. Ada tindakan khusus nggak yang Ibu lakukan untuk pendekatan kah atau hal-hal yang lain yang Ibu siapkan yang mungkin Ibu rencanakan untuk bisa menyentuh ini, hal yang ini? Oke, kalau pendekatan secara maksimal kayaknya belum, Pak. Karena yang saya lakukan selama ini hanya pendekatan kepada siswa itu sendiri. Saya melakukan pendekatan dengan cara memotivasi dia. Kemudian saya juga melakukan wawancara-wawancara untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan agar dia mau belajar seperti itu, Pak. Tetapi sudah sering saya lakukan, tetapi kayaknya tidak ada perubahan begitu, Pak. Ya, baik. Ibu pernah bertanya ke Alika ini, ke siswa yang bermasalah ini, cita-citanya apa? Belum, Pak. Kalau itu belum. Belum kan? Iya, belum. Ya, kalau memungkinkan coba, ini pendapat saya Bu, nanti Ibu coba kondisikan. Kalau pendapat saya coba Ibu nanti cita-citanya apa, jika memang itu dirasa sangat memungkinkan dan memang dekat, misalnya kita jadi perawat kah atau dokter kah. Kalau seandainya di sekolah itu nanti ada berkunjung tim kesehatan, nanti bisa yang bersangkutan diminta tolong untuk masuk ke kelas, memberikan semacam penguatan di kelas supaya motivasi eksternal dari siswa ini yang bermasalah ini dan siswa yang lain juga itu bisa lebih terarah, Bu. Itu menurut saya. Tapi mungkin ada tindakan lain yang sudah Ibu rencanakan untuk memberikan motivasi eksternal kepada anak ini. Oke, kalau sejauh ini untuk menumbuhkan motivasi tersebut yang saya sudah lakukan itu pendekatan secara individu terhadap siswa tersebut. Kemudian mungkin langkah selanjutnya yang saya akan lakukan mencoba untuk menghubungi orang tua siswa tersebut, meskipun agak sulit memang untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa saya ini, karena di sisi lain dia sudah tidak tinggal di kampung, sudah berada di luar daerah karena dia cari penghidupan di tempat lain, Pak. Berarti Ibu sudah menyiapkan strategi khusus dulu ya untuk mendampingi penguatan dan motivasi kepada siswa yang ini. Kira-kira dengan hal yang Ibu sudah rencanakan itu, apakah akan ada kira-kira dampaknya itu akan bisa dirasakan langsung nggak oleh siswa itu? Saya kira bisa ya, Pak, karena insya Allah dengan mengajak orang tua siswa tersebut untuk berkomunikasi bagaimana kira-kira kerjasama mereka untuk bisa mendukung anak mereka mencapai cita-citanya, paling tidak seperti itu, Pak. Jadi saya rasa Ibu sudah punya solusi juga terkait apa ya masalah Ibu yang di awal tadi. Masalah Ibu di awal tadi kan siswa yang bermasalah tadi itu kan Bu. Ya. Nah, tapi solusinya pun
Ibu sudah bisa persiapkan, walaupun tadi ada satu hal yang saya bisa apa namanya untuk dikondisikan, itu pun kalau seandainya memang ada hal yang bisa dikuatkan dari motivasi usaha. Kira-kira kalau dengan itu Ibu sudah bisa menduga bahwa mampu untuk memberikan motivasi pada siswa ini, jadi tentunya harapan Ibu ke depan akan lebih tinggi pada siswa ini. Ada mungkin harapan khusus yang Ibu siapkan untuk perbaikan dari karakter ataupun motivasi siswa kita ini, Bu? Iya, harapan saya ke depannya untuk siswa saya tersebut diharapkan paling tidak dia bisa seperti teman-temannya, bisa menerima pembelajaran dengan baik, kemudian untuk lebih lanjutnya lagi dia bisa mencapai cita-cita yang dia impikan, seperti itu. Luar biasa. Semoga niatan Ibu pada siswa kita ini bukan hanya kepada 3 orang yang bermasalah, tetapi kepada semua tersampaikan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika sudah menemukan solusi untuk bisa mengatasi kendala dan permasalahan di awal? Iya, alhamdulillah perasaan saya cukup lega setelah mengikuti coaching ini. Saya bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih atas saran Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan siswa-siswi saya di sekolah. Terus semangat, Bu. Artinya orang bijak kan bisa mengatakan kalau ada 1000 orang yang meragukan kemampuan kita, itu wajar. Yang harus kita jaga sekarang adalah jangan sampai ada 1 orang yang terpengaruh oleh 1000 orang diri kita sendiri. Kalau sampai kita sendiri yang terpengaruh oleh 1000 orang itu, maka habis lagi. Tapi ketika 1 orang ini diri kita mampu bisa maksimal, maka 1000 orang yang biasa. Bagi Bu, luar biasa sekali. Kita sudah sampai ke penting yang selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. Saya ada waktu, Bu. Saya ada waktu kurang lebih 14 menit. Cukup ya? Kira-kira tadi cukup? Anunya itu? Prosesnya kita. Kurang tahu, Pak. Karena Ibu Fasil mintanya 30 menit menjelang jam 3. Saya coba stop ya. Saya lihat hasilnya. Iya.